Pakar kerajinan tangan datang, membuat kapal mini berkualitas tinggi dengan pompa jet pendorong buatan sendiri. Proses yang tampak sederhana ini menyimpan prinsip struktur yang kompleks. Seberapa kuat daya yang bisa dihasilkan? Siapkan posisi, ayo mulai. Siapkan semua perlengkapan sambungan pipa yang diperlukan. Langkah pertama adalah membuat pompa jet pendorong sederhana dari PVC. Pilih cincin besi dan batang stainless steel yang sesuai. Pertama-tama kita akan menyolder struktur roda stator penuntun aliran. Perhatikan cara kerja pakar. Solder pipa bulat di tengah untuk menghubungkan batang penggerak. Lanjutkan menambah jumlah bilah penuntun aliran yang disolder. Kemudian uji coba kesesuaian dengan pemasangan pipa PVC. Selanjutnya adalah pembuatan turbin putar. Gunakan kardus untuk membuat template dasar, kemudian potong untuk membuat bilah yang standar. Selanjutnya, pindahkan template ke plat besi untuk dipotong. Perhatikan bagaimana pakar menyolder selanjutnya. Inilah struktur turbin daya. Selanjutnya uji coba koneksi antara turbin dan roda penuntun aliran. Sekarang ambil penutup pipa untuk memasang struktur dudukan bantalan yang tetap untuk poros penggerak. Selanjutnya, kita bisa merakit dan merekatkan seluruh struktur. Pertama, rekatkan struktur nozzle, tandai lokasi lubang yang merata. Gunakan skrup untuk mengunci dan mengamankannya. Di tengah, sambungan 3 arah digunakan untuk menghubungkan, agar posisi lubang masuk air dapat disediakan dengan lebih baik. Selanjutnya, pasang baling-baling dan aksesori penutup, sehingga sebuah pompa jet pendorong PVC sederhana ini selesai dibuat. Bukankah sangat mudah? Bagaimana hasilnya? Kemudian pasangkan motor mini dengan baik, lalu buatlah sebuah rangka uji coba tetap untuk melakukan pengujian dasar. Prinsip utamanya adalah menggunakan gaya reaksi yang dihasilkan oleh aliran air yang disemprotkan untuk menggerakkan kapal maju. Selanjutnya lihat hasil pengujian dan Anda akan mengerti. Hasil pengamatan juga cukup kuat. Bagaimana cara mewujudkan perjalanan di atas air? Selanjutnya kita mulai membangun bagian lambung kapal. Lambung kapal secara keseluruhan dibuat dari papan ringan. Pertama-tama buatlah struktur lubang aktif pada papan untuk membentuk lambung kapal yang memiliki lengkungan ke atas. Buatlah lubang yang sesuai di kedua sisi. Gunakan ikatan kabel untuk memastikan penempatan dasar yang baik. Dengan demikian, sudut kemiringan lambung kapal sudah terpasang. Selanjutnya potonglah bentuk lengkungan di kedua sisi untuk menciptakan bentuk lambung kapal yang lebih sempurna. Inilah struktur dari papan dasar lambung kapal. Selanjutnya berdasarkan ukuran papan dasar, potong bahan untuk membuat desain sisi papan dan kerangka lambung kapal. Selanjutnya, kerangka bagian depan diratakan untuk mempersiapkan penutup di tahap berikutnya. Harus diakui, ini adalah proses pembuatan yang kompleks dan memakan waktu. Terlihat cukup rumit, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Terakhir, kerangka lambung kapal diperkuat secara keseluruhan dan struktur yang berlebihan dipangkas. Ini adalah struktur susunan kerangka lambung kapal. Susunan yang rumit juga merupakan kunci untuk memastikan kekuatan lambung kapal. Langkah selanjutnya adalah mendesain posisi pemasangan pompa jet pendorong dengan baik. Di sini, perlu dibuka lubang di bagian belakang dan bawah untuk memfasilitasi masuk dan keluarnya air dari pendorong. Selanjutnya, bisa dilakukan pengujian terhadap kesesuaian pemasangan pendorong dengan lambung kapal. Setelah memastikan koneksi pemasangan pendorong, langkah selanjutnya adalah memperkuat ketahanan air lambung kapal. Menggunakan lem resin oksigen kembali yang dipadukan dengan serat kaca, untuk menciptakan lambung kapal yang kuat dan tahan air. Pasang pipa air di lubang yang telah disiapkan di dalam lambung kapal, menggunakan lem kaca untuk menutup dan merekatkan, agar lebih efektif dalam memperkuat kekokohan lambung kapal. Terakhir adalah penutup atap, menggunakan papan utuh untuk dipotong dan ditutup. Perhatikan cara kerja pakar kerajinan tangan itu. Menggunakan paku untuk mengikat di sekitar, dan tepi menggunakan pipa cat yang telah diproses untuk penutupan. Desain ini juga cukup cerdas. Posisi depan kapal tetap ditutupi dengan serat kaca untuk memperkuat struktur tahan air, dan pipa air disusun secara merata di badan kapal untuk menciptakan aliran air yang stabil. Seluruh pembuatan ini bisa dibilang sangat sederhana namun tidak mudah.
Setelah lem mengering, cat akan diterapkan, dengan demikian struktur badan kapal hampir selesai. Bagian dalam kabin kapal juga telah melakukan pengolahan dasar untuk tahan air, jadi selanjutnya dapat merancang pemasangan dan koneksi mesin serta seluruh pompa jet pendorong. Di sini, metode transmisi roda dipakai untuk menghubungkan mesin dan sumbu pendorong. Perhatikan detail operasi dari pakar kerajinan tangan. Kemudian, mesin perlu dilas dengan kuat ke badan kapal. Bagaimana cara mengatur arah badan kapal? Maka harus dibuat struktur nozzle vektor pendorong. Ini adalah struktur dasar yang dibuat dari PVC, yang dihubungkan dengan skrup di atas dan bawah. Pada kedua ujung, sambungan kemudi dipasang menggunakan kawat baja untuk menyesuaikan arah. Inilah desain yang spesifik. Masih menggunakan pipa PVC untuk membuat struktur kemudi. Setelah menghubungkan kabel kontrol throttle dan pengaturan kemudi, maka pembuatan seluruh perahu kecil telah selesai.